That emotion is at the foundation of that. Your mind's gonna push a little bit harder to survive. Sorry. I'm sorry. Baiklah, kali ini Mimin akan menceritakan alur film yang berdurasi hampir 3 jam yang berjudul Interstellar, yang diperani beberapa artis ternama, yang dimana film ini adalah film yang menceritakan tentang perjalanan menjelajah waktu demi mencari planet baru untuk ditinggali yang bertujuan mencegah punahnya umat manusia. Opal Saputra, asik sekali. Di awal film kita akan diperlihatkan sebuah keluarga di mana wanita ini adalah Murph, anaknya yang paling kecil. Yang ini Tom, dan ini ayah mereka yang bernama Cooper. Kita panggil Cooper aja lah. Di mana mereka sedang mengejar pesawat angkatan udara India yang bisa memberikan panel surya ke seluruh kebun mereka. Di mana akhirnya mereka berhasil mendapatkan pesawat itu tepat sebelum mereka jatuh ke jurang. Setelah mendaratkannya, ayah mereka pun memeriksa dan mengira pesawat ini telah terbang selama 10 tahun dan ia akan mengkombinasikannya agar bisa membantu ia berkebun. Scene beralih memperlihatkan Cooper dipanggil ke kantor sekolah Murph dan juga Tom, dan kepala sekolahnya mengatakan bahwa Tom tidak bisa melanjutkan kuliahnya dikarenakan nilainya tidak cukup dan sepertinya Tom harus tetap menjadi petani sama seperti ayahnya. Dan Cooper agak sedikit kesal di mana ia tidak terima bahwa anaknya harus menjadi petani juga dikarenakan bumi hanya sedang kritis. Wali kelas Murph berbicara kepada Cooper di mana ia mengatakan bahwa Murph adalah anak yang pintar, tapi belakangan ini ia selalu membawa buku yang babnya berisi misi Apollo mendarat di bulan, di mana buku itu adalah tentang kisah ayahnya sewaktu berhasil mendarat di bulan. Dan buku itu sudah diperbarui yang dimana buku yang baru menceritakan tentang misi Apollo mendarat di bulan itu palsu, dan serta memberangkatkan roket ke bulan hanya menghabiskan persediaan dan juga uang yang ada, dimana itu semua adalah hal yang tidak berguna. Dan Cooper terpaksa tenang setelah mendengarkan itu semua dan pergi. Sesampainya di rumah, beberapa mesin Cooper rusak yang tidak tahu asal usulnya dari mana, dan di kamar Murph beberapa buku terjatuh sendiri. Murph mengatakan ia sudah menghitung ruang waktu gravitasi dan tidak menemukan apa-apa, dan mengatakan bahwa itu adalah ulah hantu yang ingin berkomunikasi dengan mereka. Cooper berbicara dengan ayahnya bernama Donald, dan Cooper mengatakan bahwa mereka adalah penjelajah, bukan seorang penjaga, dan ia memikirkan di mana letak bumi sebenarnya di antara ribuan bintang. Dan Donald mengatakan manusia selalu membuat hal baru dan meninggalkan hal-hal yang kuno. Seharusnya kamu, yaitu Cooper, beradaptasi, bukan terus berada di zaman yang tidak berkembang. Dan Donald mengatakan kepada Cooper bahwa ia orang yang jenius dan ia yakin bahwa Cooper bisa melakukan hal yang luar biasa. Sorenya Cooper melihat orang bermain bisbol bersama anaknya dan juga Donald, dan terlihat badai debu yang berjumlah sangat banyak yang menunjukkan bumi semakin kritis. Dan dalam sekejap kota pun langsung dikepung oleh debu dan mereka pun pulang. Sesampainya di dalam rumah, kamar Murph jendelanya tidak dikunci yang otomatis membuat debu masuk, yang dimana Murph lagi-lagi mengatakan bahwa hantu tersebut mengajak mereka berkomunikasi. Cooper menelitinya semalaman hingga mengetahui bahwa itu adalah angka yang menunjukkan koordinasi di peta, dan Cooper pergi menuju arah yang ditunjukkan oleh debu. Di mobil, Murph mengikutinya secara diam-diam dan mereka pergi bersama. Mereka pun sampai di mana itu adalah markas yang dimana Cooper ditanya dan bertemu dengan wanita cantik yang bernama Amelia. Ya, namanya kurang enak jadi Mimin panggil aja lah Sisil. Cooper dibawa ke sebuah ruangan dan bertemu dengan seseorang bernama Profesor Brand, dan Profesor Brand menyuruh Cooper untuk mengatakan dari mana ia tahu tempat ini, di mana ini adalah tempat yang rahasia di dunia. Dan Cooper menjelaskan dari mana asal usul ia mengetahui tempat ini. Brand pun menjelaskan di mana itu adalah NASA yang dilakukan secara diam-diam bertujuan untuk menyelamatkan umat manusia dari kepunahan. Brand mengatakan jika Cooper ingin tahu apa tujuan mereka, maka Cooper harus menjadi pilot karena dalam NASA Cooper adalah pilot terbaik. Dan Cooper bertanya berapa lama ia harus pergi, dan Brand mengatakan waktu kembalinya tidak bisa ditebak, dan Cooper mengatakan bahwa ia punya anak, dan Brand pun mengatakan berangkatlah dan selamatkan anakmu. Cooper mengatakan setelah berhasil menemukan planet yang bisa ditinggali, maka apa yang harus dilakukan selanjutnya. Dan Brand mengajak Cooper ke suatu tempat di mana itu adalah tempat rencana B, yaitu bom populasi yang akan membawa 5.000 telur yang sudah dibuahi. Dan ada juga rencana A di mana Profesor Brand menyuruh Cooper mempercayainya dan mengatakan kepada Cooper agar mencari rumah yang bagus dan kembali ke bumi, yang dimana Dr. Brand berjanji akan menyelesaikan masalah gravitasi yang tidak menentu. Di rumah, Murph ngambek karena tahu ayahnya akan pergi. Malam itu Cooper berbicara dengan Donald, dan Donald mengatakan agar membujuk Murph
Murph tanpa mengatakan janji yang tidak bisa dipenuhi. Ya misalnya pergi nggak balik-balik lagi. Pagi harinya Cooper mendatangi kamar Murph dan mengatakan bahwa ia harus pergi. Dimana Murph mengatakan bahwa tanda-tanda itu adalah tanda ia harus tinggal. Yang berarti tinggallah yang dibuat oleh debu-debu tadi. Dan Cooper mengatakan bahwa ia akan pulang walau ia tidak tahu kapan ia akan pulang. Dan Cooper memberikan Murph jam yang sama, di mana Cooper mengatakan nanti setelah pulang mereka akan membandingkan jam mereka. Mungkin di atas sana di dalam lubang cacing Cooper akan mengalami waktu yang lambat dengan yang ada di bumi. Dan Cooper berpisah dengan Tom dan mesin beralih memperlihatkan Cooper yang sudah pergi menaiki roket dengan beberapa awaknya. Ada Sisil, ya ada pakai hitam, kita panggil aja Pak Samsul, dan beberapa lainnya. Dan melakukan beberapa tahapan pemisahan, kemudian menyambungkan ya ke ini dan sampai akhirnya mereka jauh dari bumi. Cooper berbicara dengan Samsul lalu pergi. Di ruang kendali atau apalah, Cooper dan Samsul berbicara tentang mengenai lubang cacing di depan mereka. Dan mereka pun masuk ke lubang cacing. Mereka pun berhasil masuk dan memutuskan untuk pergi ke planet mana yang bisa ditinggali. Di mana Cooper mengatakan agar mencari planet yang jauh dari lubang cacing dan memutuskan arah suar planet yang pernah ditinggali pilot sebelumnya. Cooper dan lainnya memisahkan pesawat kecil ini dan meninggalkan pesawat utama. Di pesawat Cooper berhasil mendarat di atas air, di mana planet tersebut hanya dipenuhi oleh air. Cooper mengatakan agar cepat dikarenakan di planet itu 1 jamnya setara 7 tahun di bumi. Ya kayak gelombang waktu gitu, di mana planet lain 1 menit sama dengan 1 bulan di bumi. Sisil mencari suar yang ada rekaman yang pernah ditinggalkan oleh pilot sebelumnya, di mana itu telah hancur dan dari arah lain terdapat ombak yang sangat besar setara dengan gunung dan menimpa mereka, di mana salah satunya yaitu Miller tertimpa dan dipastikan meninggal. Cooper marah-marah kepada Sisil dikarenakan ia tetap ngeyel ingin mengambil suar ya atau apalah, dan mereka telah membuang-buang waktu di mana mereka sudah berada di sana hampir 2 jam, di mana itu tentunya setara 14 tahun di bumi. Mereka langsung bergegas kembali ke pesawat utama dikarenakan ombak akan datang kembali. Di pesawat utama Samsul mengatakan bahwa mereka telah pergi selama 23 tahun lamanya. Cooper sambil menangis melihat rekaman yang dikirim oleh Tom dan Murph, di mana Tom menceritakan bahwa ia mengenal seorang gadis bernama Lois dan ia menikahinya. Dan akhirnya Tom mengatakan kakek atau Donald meninggal dunia. Tom memiliki anak yang diberi nama Colt agar sama seperti ayahnya, dan ia mengatakan bahwa ia harus merelakan ayahnya. Di rekaman Murph, ia mengatakan bahwa hari ini ia berulang tahun dan mengatakan bahwa ayahnya dulu pernah mengatakan mungkin ia kembali saat ia seusia dengan ayahnya. Dan Murph mengatakan bahwa sekarang ia sudah seusia dengan ayahnya, namun ayahnya belum kunjung pulang. Di ruangan, Cooper menanyakan kepada mereka akan pergi ke planet mana, di mana Cooper mengusulkan agar pergi ke planet yang pernah didatangi Dr. Man. Dan akhirnya mereka melakukan pemilihan suara dan akhirnya mereka pergi ke planet yang pernah didatangi Dr. Man. Di bumi, Murph makan bersama, di mana Cobb batuk-batuk. Cobb mengatakan bahwa itu hanyalah karena debu, dan Murph mengatakan akan membawakan dokter untuknya. Lois, istrinya Tom, menyuruh Murph agar tinggal semalam saja, namun ia pulang dan mengatakan bahwa ia tidak bisa menginap di sana dikarenakan tersimpan banyak kenangan. Murph mengirim pesan dan mengatakan bahwa Profesor Brand meninggal, di mana sebelum meninggal ternyata Profesor Brand berbohong, di mana umat manusia tidak bisa diselamatkan. Scene beralih memperlihatkan Cooper sampai ke planet Dr. Man, di mana planet tersebut hanya dikelilingi oleh es yang sangat-sangat banyak. Mereka pun masuk ke dalam pesawat Dr. Man, di mana Dr. Man masih hidup dan tertidur di dalam kapsul. Bangunnya Dr. Man mengatakan bahwa ini adalah planet yang dingin, keras tapi indah. Pesan Murph pun sampai dan Cooper mendengarnya. Sisil mengatakan bahwa ia tidak tahu apa-apa, di mana Man menjelaskan bahwa tujuan mereka hanyalah untuk rencana B. Ya, Mi menjelasin lagi rencana B itu ialah rencana membuat koloni baru yang bertujuan mencari planet dan membuat rumah di sana tanpa memikirkan yang di bumi akan mati, yang sontak membuat Cooper marah. Scene beralih memperlihatkan Murph masuk ke rumahnya dan membawa seorang dokter, dan Murph melihat kamarnya dan mencoba mencari sesuatu dan kembali ke ruang tamu, di mana dokter telah memeriksa Cobb. Ia menyuruh mereka untuk pergi dari sana karena debu yang sangat banyak dan itu berbahaya. Dokter mengatakan mereka akan mati jika tetap menetap di sini. Tak lama datanglah Tom dan Murph menjelaskan apa yang terjadi, di mana Tom langsung meninju dokter itu dan menyuruh Murph agar keluar dan tidak kembali lagi. Di tempat lain, Cooper berjalan-jalan dengan Dr. Man, dan Dr. Man mendorong Cooper jatuh ke jurang, tapi Cooper tidak jatuh, di mana ternyata selama ini Dr. Man telah berbohong dan di planet itu tidak bisa ditinggali karena hanya dipenuhi oleh es. Dan Dr. Man selama ini membuat laporan palsu agar ia diselamatkan. Dr. Man mencoba menjatuhkan Cooper namun gagal. Akhirnya Dr. Man pun memecahkan helm milik Cooper yang membuat Cooper tidak bisa bernapas. Profesor Man mengatakan bahwa seorang ayah atau manusia akan mendapatkan pandangan akhir sebelum ia mati, di mana ia akan melihat orang yang ia sayangi atau ia cintai untuk terakhir kalinya, yang membuat mereka jadi kuat. Dan Profesor
Profesor Man pun pergi. Dan Copper berhasil memanggil Tars dan Sisil. Ya jadi jelasin lagi dikit. Tars ini kayak robot baik ya, kayak robot yang dibuat bisa kayak ngatur hati. Ya pokoknya robot canggih gitu. Copper mengatakan kepada Sisil bahwa Man berbohong dan Sisil mencoba menyampaikannya kepada Samsul yang ada di pesawat Dr. Man. Namun tak lama pesawatnya pun meledak. Man pun pergi dengan pesawat yang awalnya membawa Sisil, Samsul dan Copper. Di bumi, Murph membakar ladang jagung milik Tom yang membuat Tom pergi untuk memadamkan apinya. Dan Murph kembali ke rumah yang berniat untuk membawa Cobb dan ibunya pergi. Sebelum pergi, Murph masuk ke dalam kamar dan mengambil barang-barangnya. Di pesawat, Copper mengatakan kepada Man agar tidak menyatukan pesawatnya dengan pesawat utama karena Tars yaitu robot yang tadi telah menonaktifkan pendaratan otomatis, yang dimana Man tidak peduli dan tetap mendaratkan pesawatnya. Ya berhasil pas, namun pendaratannya tidak dianggap sempurna dan ia tidak bisa masuk. Copper menyuruhnya agar tidak membuka palkanya agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Namun Man tetap membukanya dan alhasil pesawat Dr. Man dan bagian pesawat meledak. Ya di saat pesawat putar-putar, Copper memutuskan untuk menghubungkan pesawatnya dan berhasil tersambung dan membuat pesawat utama berhenti berputar. Bahan bakar mereka tidak cukup lagi jika ingin kembali ke bumi dan Copper mempunyai beberapa ide ya gini gitulah ya. Dan Sisil meminta maaf kepada Copper, di mana Tars sang robot terpaksa tinggal untuk mengurangi beban dan Tars si robot baik pun rela dan ikhlas demi menyelamatkan mereka berdua. Mereka melakukan beberapa hal ya Mimin gak tahu tapi ya ginilah, dan mereka menyalakan semua bagian mesin yang ada dan pergi dan melepaskan Ranger 1 ya kayak pesawat kecil tadi, yang dimana Ranger 1 berisikan robot baik yaitu Tars. Anjir bakalan sedih sih kalau nonton, walau ini hanya robot tapi robot ini ya baik banget. Dan ternyata si Coppers menyuruh agar melepaskan Rangers 2 yaitu pesawat yang ia tepati, yang berarti Coppers meninggalkan dirinya dan membiarkan si Sisil kembali ke bumi sendirian. Sisil pun menangis dikarenakan ia harus berpisah dengan si Coppers. Coppers terambai-rambai dan masuk ke dalam lubang cacing dan ia mengatakan bahwa di sana gelap dan terlihat kilasan cahaya ya kayak gitulah, dan komputernya mulai mati di mana ia kehilangan kendali pesawat, yang pesawatnya mulai menabrak apalah yang membuat pesawatnya terbakar dan ia keluar dari pesawat dan terambai-rambai di udara. Ya awalnya Mimin kira si Coppers karakter utama akan mati, namun nyatanya Mimin tersadar bahwa sutradaranya ingin filmnya best dan jadi terbaik lah pokoknya. Coppers terbawa ke dalam lubang yang dimana isinya seperti besi atau dimana itu adalah ruangan yang menghubungkan Coppers dengan masa lalu, dan di situ seperti ruangan antar waktu yang terhubung ke masa lalu, di mana Coppers mendorong buku yang berarti tinggallah sama seperti di awal film, dan Copper tersadar bahwa itu seperti yang Murph katakan dulu. Di kamar Murph akhirnya mengetahui bahwa selama ini yang mendorong buku itu ya dan diartikan menjadi sebuah kata-kata yang jelas, padat dan singkat itu adalah ayahnya, dan Murph mengatakan bahwa itu adalah ayahnya. Ternyata ayahnya adalah hantunya selama ini. Di ruang itu Coppers berbicara dengan si Tars robot yang baik, di mana akhirnya Copper paham bahwa itu adalah ruangan yang menghubungkan waktu sekarang dengan masa lalu, yang dimana yang ternyata terpilih mengubah dunia bukanlah Coppers melainkan Murph. Coppers menjelajah dan mencari momen yang tepat dan membuat sesuatu yang mungkin bisa mengubah masa lalu. Ya kayak dari jam yang diberikan Coppers dulu, di situ dibuat seperti titik, garis, titik ya kayak gitulah. Dan akhirnya Tom datang setelah ia memadamkan api yang ada di kebunnya, di mana Sisil memeluk Tom dan mengatakan bahwa ayahnya akan kembali dan ia telah menunjukkan cara menyelamatkan dunia. Murph meneliti arti dari kata titik, garis itu sehingga mendapatkan hasil, di mana Tars mengatakan bahwa yang membuat ini bukanlah makhluk, tapi nanti di masa depan akan ada seseorang yang berbentuk 4 atau 5 dimensi yang akan membuatnya. Dan seketika ruangan itu menjadi terang. Scene beralih memperlihatkan Coppers di rumah sakit dan dokter mengatakan bahwa ia sudah berusia 124 tahun, dan Coppers melihat ke jendela ya kayak gini situasinya, dan ia bertanya di mana ia sekarang, dan dokter itu mengatakan bahwa ia sekarang berada di stasiun Coppers yang ada di Saturnus yang dibuat oleh Murph Cover yaitu anaknya Coppers tadi. Coppers diajak berkeliling dan diajak ke rumahnya, di mana itu dijadikan tempat museum tentang peninggalan ya kayak sejarah, dan terlihat ada Tars yang kehabisan tenaga atau energi dan Copper berhasil memperbaikinya. Dan scene beralih memperlihatkan Coppers bertemu dengan Murph yang sudah tua, di mana mereka berdua nangis dengan bahagia dan bercanda tentang Murph menjelaskan ayahnya suka bertani dan tentang hantu, dan Murph mengatakan kepada Coppers bahwa seorang ayah tidak boleh melihat anaknya meninggal, dan Murph menyuruh Copper menemui Sisil supaya anak-anaknya yang melihat si Murph meninggal. Copper pergi dengan pesawat dan terdengar suara Murph yang mengatakan Sisil sendirian di luar sana di galaksi yang asing dan membangun rumah di sana sambil menunggu kekasihnya datang, dan film pun berakhir.
Hikmah yang bisa kita ambil dari film ini adalah menunggu seseorang tanpa tahu kapan ia akan datang memanglah hal yang tidak menyenangkan. Akan tetapi, jika di saat ia telah datang, itu akan memberikan kebahagiaan yang berlebihan. Ya, intinya sama seperti Murph di film ini yang menunggu ayahnya kembali selama puluhan hingga ratusan tahun. Setelah ayahnya datang, seketika itu semua seperti telah terbayarkan dan mendatangkan kebahagiaan yang berlebihan. Apa lagi ya? Ada yang request tentang kata-kata perjodohan dari WA. Kamu tidak perlu menjadi seseorang yang sempurna hanya karena seorang wanita. Ini adalah dunia, bukan surga. Jika ia memang jodohmu, maka ia tidak akan pergi kemana-mana. Namun, jika ia bukan jodohmu, mau kamu pertahanin itu percuma saja. Saya ulangi, percuma saja. Karena itu semua akan sia-sia. Karena ia bukan jodohmu. Mending memikirkan cara agar menjadi orang sukses di masa depan. Wanita juga akan datang jika kamu sudah sukses di masa depan. Saya Opal Saputra beserta yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menonton, and see you next content. Teruslah tersenyum dan jangan lupa untuk bernapas.